Awalnya tuh kan pas gue lagi pergi mancing sama teman-teman gue kan cuma pelangap-pelongo doang tuh ngeliatin teman-teman gue mancing. Karena emang dasarnya gue ini kagak ada niatan sama sekali buat ikutan mancing sama teman-teman gue. Jadinya gue kagak nge-prepare pancingan gue. Alhasil gue mutusin daripada gue pelangap-pelongo doang ngeliatin teman-teman gue mancing, gue mutusin lah tuh buat pulang ke rumah gue. Ngapain juga gue di sana kagak ngapa-ngapain kan. Pas di perjalanan pulang, gue kebetulan lewat di depan sekolah gue. Karena arah dari tempat mancingnya itu searah sama sekolah dan rumah gue. Karena gue mikir kalau di rumah gue kagak bakal ngapa-ngapain juga, jadi gue masuk tuh ke dalam sekolah gue. Pas gue udah masuk ke lapangannya, gue ngeliat banyak orang yang pakai baju-baju tradisional Jepang gitu. Ama ada juga beberapa yang cosplay juga. Di situ gue langsung berasumsi mereka udah pasti anggota Japanese Club. By the way, buat lu pada yang kagak tahu Japanese Club itu apa, Japanese Club itu ya sesuai namanya ya klub Jepang. Ya biasa diisi sama wibu-wibu sih. Oke lanjut, awalnya gue cuma duduk di bangku-bangku yang ada di tepi kelas doang sambil ngeliatin mereka dari jauh. Apesnya pas gue lagi asik-asiknya ngeliatin, tiba-tiba ada cewek yang lagi ngangkatin box nyamperin gue. Terus dia ngomong, ngapain di sini dek? Sana bantuin nyiapin properti. Di situ awalnya gue pengen jawab kayak, lah gue bukan member lu kocak. Tapi nggak tahu kenapa gue malah ngangguin kepala gue dan ngebantu mereka ngangkat-ngangkatin sama nyiapin propertinya. Singkat cerita selesai nyiapin properti, gue lanjut pura-pura jadi member CC dan nanyain ke cewek yang nyuruh gue tadi. Gue nanyain gini nih, kak, ini persiapan untuk event apa ya? Gue nanya sambil ngebego-begoin muka gue. Dijawab lah kan sama dia. Dia bilang ini buat acara dari sekolah. Acaranya itu setiap ekskul wajib menampilkan atau perform gitu. Mau drama, dance, sulap, nyanyi, pokoknya bebas lah. Sehabis si cewek ngomong gitu, di situ gue langsung ingat kalau beberapa hari sebelumnya OSIS sempet datang ke kelas gue dan ngasih tahu info ini. Tapi karena gue kagak join ekskul apa-apa, jadi pas itu gue kagak gue pikirin. Singkat cerita selesai gue nanyain itu, gue kagak pakai pamit, langsung cabut dari sekolah gue karena malas banget gue kalau disuruh-suruh lagi. Terus 3 hari kemudian atau lebih tepatnya itu H-1 sebelum acaranya, tiba-tiba teman sekelas gue ini datang nyamperin gue dan dia bilang kalau dicariin sama cewek yang kemarin nyuruh-nyuruh gue. Gara-gara itu juga gue baru tahu kalau orang yang ngatur-ngatur gue kemarin itu rupanya ketua dari perkumpulan wibu. Di situ gue bingung dong, kenapa itu cewek nyariin gue ya? Tapi yang jadi masalah ini bukan gue doang yang bingung, teman gue ini juga bingung karena kebetulan dia ini anggota Japanese Club. Karena 3 hari yang lalu pas gue iseng datang ke sekolah, gue kagak ngeliat teman sekelas gue ini batu-batu pas lagi latihan. Di situ gue yakin banget kalau teman gue ini kagak hadir kemarin. Jadi gue langsung minta tolong sama teman gue buat nganterin gue ke si cewek. Karena kan teman gue ini kagak tahu konteks gitu, jadi gue minta tolong nganterin aja. Gue di situ udah ada niatan buat langsung klarifikasi. Karena yang nggak enak aja kalau salah paham mulu. Sesampai di tempat itu cewek, belum juga gue klarifikasi, si cewek udah ngomong, kamu besok bantu aku lagi ya. Di situ jujur gue pengen nolak, tapi gue teringat kata-kata kalau ngebantu orang bukan berarti kita bagian dari orang-orang tersebut. Simpelnya kalau gue ngebantu mereka bukan berarti gue wibu yang gabung ke klub wibu. Jadi dengan sedikit ragu-ragu, gue terima tawaran si cewek. Singkat cerita keesokan harinya pas acaranya udah kelar, gue tanpa cocok langsung nyamperin si cewek. Tujuan gue jelas buat klarifikasi. Lagi dan lagi, gue belum ngomong apa-apa, tiba-tiba si cewek ngasih QR nomor WA dia. Di situ gue bingung kan, karena gue kagak paham kenapa nih orang ngasih kode QR nomor WA-nya. Jadi gue tanyain kan, terus dia ngejawab buat biar makin kenal sama deket satu sama lain. Di situ gue langsung gercep klarifikasi, karena gue takut kalau kesalahpahaman ini bakalan makin jauh. Jadi gue langsung bilang kan, by the way kak, aku bukan member JC, jadi ya kayaknya nggak perlu deh kak minta nomor aku. Di situ gue langsung ngerasa lega.